selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Harga gas LPG 3 kg mencapai Rp25.000 per tabung. Polisi di Solok Selatan menangkap seorang ayah yang tega cabuli anak tirinya. Bertambahnya tersangka korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat hingga warga tuntut Bupati Padang Pariaman terkait tapal batas. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Gas LPG ukuran 3 kg yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin kembali langka di tingkat pedagang pengecer. Bahkan saat ini harga mencapai Rp25.000 per tabung. Seperti terlihat di kawasan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kamis siang. Mahalnya harga jual di tingkat pedagang pengecer karena pasokan dari agen penjualan juga jarang dan harganya pun mahal. Alhasil, berimbas terhadap harga jual kepada masyarakat. Menurut pedagang pengecer, biasanya harga jual paling tinggi Rp21.000 per tabung. Namun, saat ini, di tingkat agen pun harganya mencapai Rp23.000 per tabung. Dan mendapatkannya susah karena dibatasi. Jika sebelumnya ia bisa mendapatkan pasokan gas 3 kg 2 kali dalam 1 pekan, saat ini dalam 1 pekan belum tentu bisa mendapatkan pasokan gas. Jika dapat, harganya melambung, sehingga mau tidak mau, pedagang harus menaikkan harga jualnya. Udah sebulan ini nih. Udah sebulan? Ya. Terakhir Ibu jual harganya berapa itu, Bu? Terakhir 25. 25. Kalau harga standarnya berapa, Bu? 21. 21. Ya. Ini penyebab gas mahal ini apa nih, Bu? Ya ada langka ini lah. Langka ya, Bu ya? Ya. Harapan Ibu sebagai pedagang? Ya supaya harganya normal lah gitu, biar cepat lancar jalannya. Orang pun cukup untuk kebutuhannya. Sementara itu, salah seorang konsumen mengatakan ia telah mencari gas tidak hanya di lingkungan tempat tinggalnya, namun hingga berjarak 3 km dari tempat ia berdagang makanan. Saya nyari sampai ke daerah Tunggul Hitam, Marening, Cendrawasih, Lubuk Buaya. Harga gas saya beli sekarang itu 25 ribuan. Jadi saya berharap dengan ini mungkin sebagai masyarakat itu sangat terlalu mahal. Jadi bagaimana dari pihak pemerintah dalam hal ini bisa menormalkan kembali harga gas seperti yang sebelumnya. Ya, harapannya ke depannya bisa lebih murah lagi dan bisa dapat gimana murah ambil gasnya. Sekarang belinya berapa? Sekarang 24.000, Pak. Kemarin 19.000 sampai 20-an. Berarti terbebani juga ya sebagai pedagang ya? Biasanya dalam seminggu habis berapa tabung? Seminggu kadang 2 juga, Pak. 2 tabung ya? 2 tabung. Masyarakat berharap Pertamina peka terhadap kelangkaan gas 3 kg ini dan segera memasok pasar dengan tabung gas 3 kg agar harga kembali normal seperti sebelumnya. Robiham melaporkan dari Padang. Sebuah rumah di Kecamatan Lima Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, hangus terbakar pada Kamis siang. Api begitu cepat membesar karena rumah berbahan kayu. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya air dan terpaan angin kencang. Hal ini menyulitkan warga yang hendak menolong. Api baru bisa dikendalikan setelah 4 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merambat
ke rumah sebelahnya. Api baru bisa padam 1 jam kemudian. Selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada salah satu kamar. Meski tak banyak barang yang diselamatkan, sebuah mobil berhasil dievakuasi warga dari amukan si jago merah. Jadi di mana kebakaran ini akibat dari korsleting arus pendek listrik. Kemudian di rumah ini ada 2 orang penghuni. Kemudian satu lagi sedang di luar daerah dan satu lagi ada di rumah. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dari Polsek 5 Koto Kampung Dalam masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Lebih dari 3.000 batang dari total 14.000 batang pohon pelindung di Kota Padang sudah lapuk dan harus segera dilakukan perawatan. Hal ini bisa mengancam keselamatan jika pohon tersebut tumbang akibat angin kencang. Di Kota Padang, semua pohon pelindung usianya cukup tua, dengan jenis tanaman dan usia yang bervariasi. Mulai di bawah 5 tahun, 30 tahun, hingga ratusan tahun. Yang paling tua berada di kawasan Jalan Hiligoo, Jalan Bagindo Aziz Chan, dan di Jalan Sudirman. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mayrizon mengatakan, meski pohon pelindung sudah berumur belasan hingga ratusan tahun, namun selama pohon-pohon tersebut tidak ada gangguan dari masyarakat, seperti membakar sampah di bawah pohon dan memaku pohon tersebut guna memasang gambar iklan dan lain sebagainya, maka pohon akan tetap terpelihara. Lokasi pohon yang perlu perawatan tersebut ada di beberapa titik, seperti di kawasan Ujung Gurun dan Jalan Hamka. Untuk antisipasi pohon tumbang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang selalu merawatnya dengan cara memangkas batang-batang pohon. Yang harus secepatnya kita lakukan penebangan atau perawatan. Perawatan kita seperti apa tuh? Pemotongan? Ada 2 macam. Ya. Kalau yang telah berisiko berat, itu kita lakukan penebangan. Tapi yang tidak berisiko berat, kita hanya melakukan pengurangan tajuk. Agar pada saat terjadinya angin puting beliung, beban si pohon ini tidak terlalu berat. Itu yang kita lakukan. Menyikapi kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan perhatian khusus terhadap pohon-pohon usia tua di beberapa lokasi agar tidak tumbang yang dapat menyebabkan korban rumah dan jiwa. Robiham melaporkan dari Padang. Tato Mentawai merupakan tradisi asli suku Mentawai. Seni tato memang memiliki daya tarik tersendiri. Bermacam-macam motif yang ada di seluruh tubuh orang suku Mentawai, mulai dari kepala sampai ke kaki, memiliki makna dan arti khusus. Bagi orang Mentawai, tato bukan hanya sekadar lukisan pada tubuhnya, namun juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam menunjukkan jati diri atau perbedaan status sosial dalam masyarakat. Proses pembuatan tato tersebut masih dilakukan secara tradisional dan serba manual, dengan jarum yang terbuat dari duri tumbuhan atau disebut dengan lilipat patitik. Zat pewarnanya dibuat dari racikan daun pisang serta arang tempurung yang dicampur dengan air tebu. Untuk generasi muda, ya harus lebih mencintai budayanya sendiri. Karena tradisi tato adalah identitas yang tidak lepas dari untuk itu sendiri. Dan harapan selanjutnya semakin banyak yang minat tato dan menjadi seorang penato juga harus banyak. Bukan hanya saya, bukan hanya segelintir orang yang Mentawai, tapi tanggung jawab bersama. Kini tradisi menato sudah berkurang.
Tak banyak lagi generasi muda Mentawai yang ingin tubuhnya ditato. Beni Eka Putra melaporkan dari Kepulauan Mentawai.